Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta Terlarang, Mantan Mafia, bab 34, mengungkapkan perasaan. Cinta, kata yang cukup sederhana, namun memiliki banyak makna. Cinta bukan hanya sekedar menyukai lawan jenis, namun lebih dari itu. Cinta sejati adalah tentang memberi, bukan hanya menerima, tentang pengertian, bukan hanya keinginan, dan tentang kebersamaan, bukan hanya individualitas. I love you sweetie, ucap serak Eric menatap Said. Kedua bola mata Ella, tangannya terulur mengusap. Bekas saliva di bibir ranumnya, mereka terdiam. Iris mata keduanya saling beradu dengan tatapan yang begitu dalam. Ella tergagap menatap wajah serius Eric yang tak putus menatapnya. Ingin ia membalas ucapan itu, namun lidahnya ke mulut pun seolah terkunci. I feel the same, and I love you more Rick. Jawabnya gugup, lalu memalingkan muka ke sembarang arah dengan susah payah. Ia membalas ucapan yang Eric utarakan. Mendengar penuturan dari Ella, hati Eric menghangat, senyum di bibirnya mengembang. Perasaan bahagia menyelimuti hatinya. Ia langsung memeluk Ella dengan sangat erat. Terima kasih sweetie. Terima kasih. I love you even more and more. Bisa dilepas nggak? Aku nggak bisa napas, dicicit Ella dengan suara nyaris tak terdengar karena wajahnya yang menempel di dada bidang Eric. Saking bahagianya Eric sampai tak menyadari jika memeluk Ella dengan sangat erat. Maaf sweetie. Menangkup kedua pipi Ella dan mengecupnya singkat. Jadi detik ini, kamu hanya milik aku. Tak ada yang boleh mendekatimu atau bahkan menyentuhmu dari ujung rambut hingga kaki. Kamu tahu kan sweetie, aku bukan orang penyabar. Jadi, aku tidak akan segan-segan menghabisinya jika berani mendekatimu. Termasuk duda itu, ucap Eric tak main-main. Eric tak bisa menahan senyumnya sedari tadi keluar dari ruangan Ella. Awalnya Eric hendak mengajak makan siang bersama, tetapi Ella menolak karena sudah ada janji dengan Vina dan juga Maurel. Jelas Eric merengek bak seorang bocah kecil yang meminta mainan tak dituruti. Memaksa Ella membatalkan janji itu, tapi dengan jurus 1000 bayangan Eric akhirnya menurut. Di ruangan yang masih menjadi milik sang ayah, karena masih beberapa minggu lagi acara peresmian jabatan dilangsungkan, Anton dibuat terheran-heran karena kelakuan Eric yang tak biasanya. Bahkan dengan sukarela, ia mengerjakan pekerjaan sang ayah. Dan biasanya ia hanya di sini dalam hitungan jam saja. Ini, bahkan matahari sudah hampir tenggelam, Eric masih nyaman di ruangan ini. Sadar dengan kedua orang yang memperhatikannya. Sedari tadi, Eric menoleh. Kalian kenapa? Tanya Eric heran, yang seharusnya tanya itu papa ke kamu. Kamu yang kenapa? Hari ini aneh banget. Nggak biasa-biasanya kamu rajin dan betah di rumah sakit, sampai kerjaan kantor diabaikan. Anton bersuara. Ya ini, kan yang papa mau. Aku juga fokus di sini. Dijawabnya mengedihkan bahunya acuh, lalu melanjutkan pekerjaannya kembali. Sedangkan Devanu di seberang sana tengah dibuat pusing karena semua pekerjaannya dilimpahkan ke dirinya semua. Termasuk saat ini Devanu tengah mengelilingi beberapa restoran dengan rating bintang tertinggi. Untuk acara dinner sang tuan dengan Ella, bisa saja Devano menghubunginya melalui telepon. Tapi bukan Devano namanya. Jika tak menyiapkannya dengan sempurna, dirinya harus benar-benar terjun langsung memastikan sesuai dengan kemauan sang tuan. Mobil sport milik Eric berjalan dengan angkuhnya, membelah jalanan malam hari ini. Eric berulang kali menyeka pelipisnya yang mengeluarkan keringat dingin. Tak lama kemudian Eric memarkirkan mobilnya di basemen apartemen Ella. Berulang kali menarik nafas kasar, menstabilkan detak jantungnya yang semakin berpacu dengan cepat. Ella menatap pintu apartemennya dengan gusar. Sesekali melirik jam dindingnya, kondisinya tak berbeda jauh dengan Eric. Ella juga merasakan nervos yang luar biasa, bahkan bertarung menantang maut. Di jalanan ia tak setegang ini. Katanya udah di jalan, kenapa lama banget sih? Gerutu Ella yang terus berjalan bolak-balik. Ella telah siap berdandan dari 1 jam yang lalu. Begitu excitednya El pertama kali kencan dengan kekasih. Iya, Violet dan Eric sudah resmi menjadi pasangan kekasih.
Ella terperanjat saat bel apartemennya berbunyi. Dengan langkah terburu-buru, Elle segera membuka pintu itu. Senyum lebarnya berubah menjadi dengan malas ketika bukan Eric yang datang. Muka Elle berubah menjadi datar. "Ada apa?" tanyanya sedikit kesal. Sementara orang yang berada di depan Ella tak henti-hentinya menatap kagum. "Kemana lo? Kesambit setan apaan dandan cantik begitu?" Lo tanya Maureen menelisik penampilan Ella dari atas hingga bawah. "Ih, berisik ya, cepetan, ada apa? Waktu gue nggak banyak. 5 menit lo nggak pergi gue potong gaji lo." Sewot Ale, Maureen tak memperdulikan ancaman Elle. Ia hanya fokus pada penampilan Ella yang hendak pergi ke sebuah acara. Winnie soal ucapan Maureen terpotong saat Elle baru saja mendorong tubuh Maureen untuk masuk ke dalam apartemennya ketika melihat sosok Eric yang tengah berjalan mendekatinya. "Eric datang, cepetan lo masuk, jangan sampai nunjukin hidung lo di depannya." Maureen mau tak mau. "Lu menurut apa yang dikatakan Elle?" Kok di depan? Eric sedikit terkejut melihat Elle sudah berada di depan pintu. Terlebih penampilan Elle yang tak biasanya pada malam ini. Sungguh-sungguh sangat cantik dan manis menurut Eric. Karena malam ini Elle tampil beda dengan sebuah dress warna putih tulang. Dengan sepatu heels warna senada. Tak lupa dengan riasan tipis di wajahnya yang semakin membuat penampilannya semakin fresh. Lalu yang ditatap begitu dalam, membuat dirinya malu-malu, menyelipkan anak rambutnya ke belakang telinga dan sedikit berdehem. "Nungguin kamu, langsung jalan, kan?" Raylan mengambil tasnya dengan gugup, lalu segera mengajak pergi Eric. Sebelum Maureen melihatnya dan meledeknya habis-habisan karena ketahuan jalan dengan Eric. Ingat bukan, jika Elle dari dulu selalu menyangkal tak ingin menjalin hubungan dengan pria manapun. Tetapi itu semua terlambat. Maureen sudah melihatnya dan mencibir kelakuan menggelikan Elle di depan Eric yang tengah malu-malu. "Meong, dih, ngejilat ludah sendiri kan lo? Bucin-bucin dah," gumam Elle, walau di dalam hatinya merasa bahagia lantaran Elle mau membuka hatinya. "Gue bahagia, Elle, lo menemukan separuh dunia lo. Dan gue harap ini menjadi awal kebahagiaan abadi lo," ucapnya penuh haru, tak sadar bahwa setetes kening kristal membasahi pipi Maureen. Mengingat kehidupan Elle yang begitu tragis, berturut-turut kehilangan orang yang dicintainya dengan cara yang begitu tragis, hingga sang ibu mengalami depresi waktu itu. Beruntung Bunda Kirania bisa sembuh dan menjalankan kehidupannya kembali hingga sukses di luar negeri saat ini. Tak bisa dibayangkan posisi Elle waktu itu, harus bisa berjuang sendirian, walau bukan tentang materi yang Elle butuhkan. Tetapi kembali lagi di dunia ini, segala sesuatu itu pakai uang, namun di keadaan tertentu uang bukan segalanya. Kembali lagi segalanya itu butuh uang, dan itu bukan tentang uang, ini hanya perumpamaan ya gengs.